1, 2, 3, action. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kayak yang lesu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Ya, baik. Sebelum dimulai pelajaran, kita akan berdoa dulu ya. Silakan, pimpin doanya. Istiadan. Siap. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, untuk hari ini perjumpaan kita untuk pelajaran akidah akhlak. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, gimana hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah kalau hadir. Baik, Bapak akan lihat dulu pembelajaran kita hari ini akidah akhlak. Sebelum kita mulai, kita akan siapkan dulu ya pembelajarannya. Oke, baik. Silakan berdiri dulu semuanya. Jadi, oke, kita lihat, periksa dulu kebersihannya. Ada sampah nggak? Tidak Ada? Ada? Ada, boleh ambil dulu sampahnya di bawahnya. Ambil dulu ya. Ambil dulu, silakan dikeluarkan dulu. Ambil. Nah, boleh? Apa? Menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Yuk berdiri. Ya. Kira-kira lagu wajib nasional apa? Oke, Garuda Pancasila ya. Bareng ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terus Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. kok lesu ya kayak lesu? Oke, baik, kita supaya semangat di kesempatan siang hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, kita ikuti dulu ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oh, tadi ada yang belum konsentrasi. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Berarti ada yang masih belum semangat. Kita coba lagi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1, 2, 3. Oke, udah. Tandanya kalian sudah konsentrasi. Baik, duduk kembali. Silakan. Tadi kita sudah bersiap-siap untuk apa? Untuk belajar. Sebelumnya kemarin di minggu pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas
materi, yaitu materi tentang akhlak tercela. Nah, sekarang kita akan kaitkan untuk pertemuan kali ini ada hubungannya dengan akhlak tercela dengan materi sekarang adalah adab kepada kedua orang tua. Berarti adab ada kaitan enggak? Ada. Ya, coba kalian perhatikan di zaman sekarang. Ya, perlakuan kepada orang tua seperti apa? Kira-kira? Yuk, coba. Ada yang berpendapat gimana? Masalah sekarang akhlak anak-anak terhadap orang tua, contohnya seperti sering melawan kepada orang tua, benar nggak? Nah, kemudian apa lagi? Kalau diperintah sama orang tua, suka membantah tidak? Ya, membantah. Kemudian berbicaranya kasar. Ya. Nah, ini kita perlu yang namanya adab kepada orang tua, kedua orang tua. Baik, kita lihat dulu. Sebelum kita lanjutkan, apa sih tujuannya? Bapak mau menyampaikan pentingnya adab kepada kedua orang tua. Satu, bahwasanya menyadari kewajiban menerapkan adab kepada orang tua itu perlu. Kemudian yang kedua, menunjukkan perlunya terbiasa menerapkan adab kepada orang tua. Harus biasakan gitu. Ya, selanjutnya menjelaskan pengertian adab kepada orang tua. Apa itu adab kepada orang tua? Kemudian tujuan yang keempat, menunjukkan dalilnya mana Pak? Dalilnya, dasarnya adab kepada kedua orang tua. Kemudian mengidentifikasi contoh adab kepada orang tua itu seperti apa? Ya, adab kepada orang tua itu seperti apa? Kemudian menjelaskan ada nggak manfaat atau hikmah kalau kita beradab kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, supaya kita bisa seperti apa sih peranan ya adab kepada orang tua, diperhatikan seperti apa? Ada nggak di kebiasaan seharian kita ada nilai adab kepada orang tua? Nah, baik, kita akan lihat ya sebuah tayangan video di mana tayangan video ini yaitu ada kaitannya dengan adab kepada orang tua. Kenapa penting? Yuk kita resapi dulu. Ini siapapun kamu sekarang, sesukses apa kamu sekarang, setinggi apapun kekuasaan yang kamu punya, tetap potong anak dari orang tua yang biasanya tidak akan pernah bisa kamu bayar. Perhatikan, penting kita bagi kita harus sadari bahwa semua manusia di dunia ini pasti terlahir dari seorang ibu. Pada dasarnya, setiap anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Tidak ada anak yang ingin melihat orang tuanya sedih. Tapi seiring bertumbuhnya dalam kedewasaan kamu, terkadang kamu lupa. Tanpa kamu sadari, banyak hal yang sengaja maupun yang tidak sengaja kamu lakukan dan itu sampai kira-kira seperti apa sih? mungkin kamu lupa ketika kamu kecil. Siapa yang selalu 24 jam selalu menjaga kamu? Mungkin kamu lupa sosok ayah yang tak pernah mengeluh untuk memberikan kamu hidup yang layak. Kamu sibuk dengan hidup. Kamu sibuk dengan teman-teman. Bahkan kamu sibuk mengejar harta dan tanpa memikirkan kebahagiaan orang tuamu. Dan pada puncaknya, kamu membuat orang tuamu bersedih karena lupa pada mereka.
Coba bayangkan ini, ketika tangan suci ibu dan ayah tak ada lagi untuk menggenggam dirimu di dunia ini, dan engkau belum bisa membuat mereka tersenyum dengan bangga kepadamu. Apa yang kau lakukan? Coba bayangkan ini, ketika kau disibukkan oleh dunia dan melupakan orang-orang yang telah membesarkan Rangkaian dari mereka depan Tuhan. Apa yang ada dalam hati? Menyesal. Ya, kamu pasti menyesal. Penyesalan yang akan kamu bawa seumur hidup. Tentunya kamu tidak mau itu terjadi, kan? Jika memang jawabannya iya, saya ingin membahagiakan orang tua saya, maka lakukanlah hal itu. Cobalah untuk berusaha menjadikan masa depanmu sebagai salah satu cara untuk membahagiakan orang tuamu. Jangan sampai kesibukan membuat kamu lupa bahwa orang tuamu semakin menjadi. Maka sayangilah orang tua kamu selagi masih ada kesempatan. Dan kedua, jangan pernah banggakan apa yang sudah orang tuamu berikan kepadamu, tapi banggalah ketika kamu bisa memberikan mereka sesuatu hal untuk orang tuamu. Yang ketiga, doakanlah orang tua, karena kamu tidak akan sukses ini tanpa doa dari kedua orang, tanpa doa dari ibu dan ayah. Camkan ini, mereka tidak butuh hartamu, mereka tidak butuh kepintaranmu, mereka tidak butuh setinggi jabatan apa yang kamu punya. Yang mereka butuhkan, kamu tumbuh besar dan berbakti. Berikan waktumu sebanyak mungkin untuk membuat mereka tersenyum. Berikan cintamu untuk melindungi hatimu, jangan sakiti. Dan berikan doamu untuk menjaga mereka, untuk menjaga hatinya dari segala apapun yang bisa membuat mereka terluka. Ingat ini, uang bisa kau kejar, tak akan bisa kau gapai, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan pernah pulang. Sayangilah mereka. mengenai adab kepada orang tua. Ya. Selanjutnya, kira-kira apa sih yang dapat kamu tangkap dari tayangan tadi? Ya, apa? Berdiri, Pak. Ya, boleh berdiri. Siapa namanya? Haida. Nah, Haida. Ayo Haida. Tadi apa yang cari kamu? Skip aja. Apa? Kayak masih di sini berarti kayak mau nonton ya. Aku udah ngasih tahu pokoknya ya. Jadi game ini berjudul Ponyville. Katanya ini seru. Nah, apa yang kamu tangkap tadi dari tayangan tadi? Sesibuk apapun kita jangan pernah melupakan orang tua. Ya, betul. Sesibuk apapun dengan duniamu, misalkan bermain dengan ini, jangan lupa ya apa yang diperintahkan oleh orang tua kita harus turut. Ya, jangan melupakan orang tua kita. Yuk, ya supaya lagi. Yang berpendapat tuh, ya boleh berdiri. Mana? Betul. Sayangilah orang tua kita sebelum orang tua kita tiada. Benar, betul. Ya, karena coba kalau misalkan orang tua sudah tidak, mau siapa kita menyayangi orang tua kita? Ya, dari pengorbanan orang tua semenjak kita masih kecil sampai segini-gini, orang tua tetap menyayangi kita, mau kita sedang apa, dalam keadaan baik ataupun kurang baik, orang tua kita senantiasa mendampingi kita. Oke, satu lagi, ya, ada yang berpendapat? Setelah kalian melihat daripada tayangan mengenai orang tua kita, apa? Punya? Siapa? Jenab? Coba. Jangan bangga apa yang diberikan oleh orang tua, tapi banggalah ketika kamu memberikan sesuatu kepada orang tua. Itu
Ya, janganlah berbangga apa yang diberikan oleh orang tua kepada kita, tapi apa yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita. Ya, seperti apa kita contohnya sebagai anak yang sedang belajar, ya, anak yang sedang masih belajar di sekolah, apa yang mesti kita berikan? Salah satunya yaitu memberikan prestasi. Prestasinya dalam pengamalan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, Pak, saya nggak bisa berprestasi. Jangankan kamu berprestasi memiliki ranking atau memiliki prestasi satu bidang, walaupun kamu belum mempunyai prestasi, orang tua tetap kamu adalah kebanggaan orang tua kamu. Betul ya? Ya, mau benar mau salah orang tua tetap menyayangi kamu apa adanya. Benar ya? Ya, baik. Kita akan bahas ya, kenapa kita harus beradab, memiliki adab kepada kedua orang tua kita. Ya, harus adab kepada kedua orang tua. Oke. Adab kepada orang tua. Kata adab, apa itu adab? Tata krama. Tata krama, betul. Oke, yang lain? Berperilaku baik. Berperilaku baik. Boleh cuma tangan apa? Kesopanan. Kesopanan, sopan santun terhadap orang tua. Apalagi? Sikap. Memiliki sifat lemah lembut kepada orang tua. Boleh. Apalagi? Ada yang berpendapat? Ya, kasih sayang kepada orang tua, berperilaku sayang kepada orang tua, lembut berbicara, yang sopan santun kepada orang tua. Itu salah satu adab atau sikap daripada adab kepada orang tua. Baik, kita akan bahas pengertian adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua adalah sikap hormat, taat dalam kebaikan, bersikap sopan santun, lemah lembut, dan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Dalam artian berbakti, ya, dalam bahasa agamanya birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita, ya, karena itu adalah ada ridhonya Allah, ya, ada ridhonya Allah, ya. Dan ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, ya, kita lanjutkan. Selain pengertian daripada adab, dilihat dari kedudukannya yang namanya kedudukan orang tua itu di dalam agama Islam sangat mulia, ya. Dan durhaka kepada kedua orang tua kita sama saja adalah tergolong kepada dosa besar. Makanya kita harus lemah lembut kepada orang tua. Dalam artian lemah lembut salah satunya berbicara jangan terlalu tinggi kepada orang tua. Misalkan ya, berbicara kepada orang tua terlalu keras, apalagi kasar, itu menyakiti hati daripada orang tua. Tadi ridhanya Allah tergantung kepada ridhanya kedua orang tua. Baik, selanjutnya. Nah, apa dalilnya, Pak? Apa dasar hukumnya? Ya, itu tersurat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Ya, ayat 36 surat An-Nisa. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari bil junubi was sahibi bil jambi wa bisabil wabnisabili wa ma malakat aymanukum innallaha
An-Nisa ayat 36 yang artinya juga baca bareng-bareng. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba saya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membagikan ini. Nah, ini artinya dari surat An-Nisa ayat 36 bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Nah, selain itu juga ada hadis Nabi, ya. Hadis Nabi yang menyatakan yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ridallahu bi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sahatil walidaini, yang artinya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, sedangkan murkanya Allah berada pada murkanya kedua orang tua. Dan jelas dipertegas lagi bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua, ya. Jangan melawan selagi orang tua memerintahkan kepada hal yang betul, tidak dilarang oleh agama. Bentuk adab kepada kedua orang tua itu dibagi atas dua bagian, ya. Apa saja Pak? Dua bagian ini. Yang pertama, adab kepada orang tua yang masih hidup, ya. Contohnya berbicara dengan lemah lembut. Contoh, misalkan lemah lembut dengan perlakuan yang baik kepada orang tua, ya. Kalau bisa, ya kita nggak boleh nada suaranya jangan lebih daripada perkataan orang tua. Ada masalah misalkan Pak, bagaimana kalau misalkan orang tuanya suaranya kecil, kitanya keras, nah itu kecuali, ya. Kalau misalkan kecuali suara orang tua kita emang kecil, tapi suara kita yang besar, nggak apa-apa. Maksudnya tidak ada maksud untuk apa nada suara kita melebihi dari nada suara orang tua. Nah, gitu ya. Ini jadi berbicaranya harus lemah lembut. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua. Nah, seperti di sini nih, membantu pekerjaan kedua orang tua banyak, ya. Kalau orang tuanya misalkan pekerjaan bagi laki-laki, pekerjaannya misalkan sebagai petani di sawah nyangkut, ikut, jangan malu-malu, bawa canggung, ikut belajar nyangkut, itu laki-laki. Kalau perempuan, ibunya masak, belajar masak, ya, membantu orang tua nih, ya. Kalau beres-beres perempuan masak, ngepel, nyuci, ikuti, ya, ikuti. Laki-laki misalkan orang tuanya bekerja sebagai motif belajar, ya, ini apa fungsinya, untuk apa, belajar, itu juga pembelajaran. Jadi belajar itu enggak cuma di sekolah saja, di rumah juga kita belajar, terutama kepada kedua orang tua kita bantu, sama juga dengan kita membantu kepada kedua orang tua. Terus yang ketiga, selalu mendoakan orang tua nih, ya. Mendoakan, suka mendoakan kepada orang tua nggak? Suka nggak? Suka. Coba mendoakan apa kira-kira? Satu, kebaikan untuk kedua orang tua. Apalagi panjang umur kepada orang tua. Ya, jangan salah, orang tuamu juga mendoakan kamu, ya, mendoakan kita setelah sholat, ya, mendoakan kita, minta untuk supaya kamu menjadi anak yang soleh, jadi anak yang pintar, itu didoakan oleh orang tua. Oke, selanjutnya yang keempat, selalu taat kepada keduanya dan menjalankan segala perintahnya. Selagi perintah ini apa? Tidak apa? Tidak
bertentangan dengan ajaran agama Islam. Wah, contohnya apa? Misalkan, Dad, tolong beliin apa? Yang mudah apa? Contohnya, yang ringan. Hah? Bumbu dapur. Oh, bumbu dapur. Ke warung beli bumbu dapur. Ya, Mak. Ya, nah itu cepat segera. Ya, jangan ini rumah lagi main game. Nah, ini jangan, cepat. Ya, segerakan. Apalagi perintah kedua orang tua. Tapi ada yang perintah orang tua yang tidak boleh dikerjakan. Tapi kita harus menolaknya dengan lemah lembut juga, nggak boleh kasar. Ya, awas nih. Pembelajaran untuk kita nggak boleh menolak perintah orang tua. Kalau misalkan perintah, contohnya, itu ambilkan itu misalkan punya orang, kita harus menolak karena itu bukan hak kita. Jelaskan kepada orang tua dengan lemah lembut. Dan yang terakhir, menjaga senantiasa menjaga nama baik kedua orang tua kita. Ini jangan salah ya, kita seperti kita sedang belajar di sekolah, jaga nama baik orang tua kita. Ya, jangan sampai mempermalukan kedua orang tua kita di hadapan orang lain. Ya, terutama di hadapan orang lain. Jangankan benar, salah juga tetap oleh orang tua kita dibela. Apalagi kita harus membela nama baik kedua orang tua kita. Baik, ini ada kepada kedua orang tua yang masih hidup. Selanjutnya, Pak, bagaimana kalau misalkan orang tua kita sudah wafat? Bagaimana? Adab yang kedua adalah orang tua yang sudah wafat. Bagaimana adabnya? Satu, doakan minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kasih sayang Allah. Ya, doakan bagi orang tua yang sudah wafat. Ya. Yang kedua, laksanakan wasiat jika itu wasiatnya baik. Contoh, sebelum ibu tidak ada di bumi ini, misalkannya udah meninggal, tolong itu madrasah tolong oleh kamu isi, ya, lanjutkan perjuangan ibu, misalkan mengajar ngaji. Syaratnya kamu juga harus bisa ngaji, benar nggak? Ya, kalau kamu nggak bisa ngaji, bagaimana Pak? Ya, contohnya kalau nggak bisa ngaji, ya datangkan misalkan orang yang bisa sudah ngaji untuk melanjutkan perjuangan orang tua kita. Yang ketiga, menyambung silaturahmi dengan kerabat. Ketika misal bersilaturahmi dengan tetangga kita juga sama. Ya, mengirim misalkan punya kue, ada tetangga kita, ingat ke mama yang sudah meninggal, kasihkan. Assalamualaikum, Bapak, ini saya misalkan, atau bibi saya ingat sama mama itu sukanya makan kue. Nah, saya betul punya kue, ini sedekah untuk mama. Nah itu ya, sama juga kita menyambung silaturahmi. Dan satu lagi, kita mendapatkan pahala. Orang tua kita yang sudah meninggal dapat pahala, dan tali silaturahmi kita juga ada sedekahnya. Pak, kalau saya bagaimana? Dapat pahala juga enggak? Dari dari hasil sedekahnya? Ada, jangan khawatir, ya. Sedekahnya juga ada kepada kita. Selanjutnya, nah itu jadi ada dua ya. Ada kepada orang tua sebelum masih hidup dan setelah meninggal. Hikmahnya apa? Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, membentuk pribadi yang satu, menumbuhkan rasa syukur, kemudian menciptakan keluarga yang harmonis, kemudian meneladani, ya, dari menjadi teladan bagi orang lain. Ini hikmahnya kalau kita beradab kepada kedua orang tua. Oke, dari bahasan kira-kira apa yang bisa kamu ambil? Yo, tadi ininya bahwa kita harus
harus adab kepada kedua orang tua kita. Kemudian apa lagi? Berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, kepada orang tua yang masih hidup, kita harus seperti apa, dan bagi orang tua yang sudah wafat seperti apa. Nah, baik. Pertanyaannya, kira-kira sikap apa yang termasuk adab? Cun, tadi sudah dibahas. Apa aja? Sikap tentunya mendoakan. Nah, tadi udah di pembahasan. Yang kedua, apa lagi? Membantu orang tua. Membantu kedua orang tua. Yang ketiga, satu lagi, yaitu tadi mendoakan, kemudian membantu dan tidak meninggikan suara. dan tidak meninggikan suara kepada kedua orang tua kita. Nah itu. Baik. Selanjutnya kita simpulkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban sebagai kita anak. Wajib memiliki adab kepada orang tua. Setiap ridho dari Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Baik, ada pertanyaan? Coba pertanyaan dulu dari kalian, ada yang tanyakan? Ya? Bapak, kalau misalnya orang tuanya udah meninggal, mau sedekah itu, kalau mau ngasih ke orang tua harus dengan hati yang tulus. Iya, tentu harus ada hati yang tulus. Nah, meskipun misalkan awalnya enggak ridhokan, karena kan kita niatnya untuk mensedekahi orang tua kita, ya, memberikan sedekah kepada orang tua. Jangan khawatir, tadi udah disampaikan bahwa kita bersedekah atas nama orang tua, kita pun dapat pahala, ya, gitu. Jadi bisa sampai kedua orang tua kita itu juga membahagiakan hati orang tua juga nanti di akhirat sana, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Yuk, seputar adab kepada orang tua. Ada lagi pertanyaan? Tadi udah. Pak, bagaimana kalau misalkan suara saya besar orang tua kita, jadi bukan maksudnya untuk membentak. Nah itu boleh, ya, dilakukan sikap misalkan tinggi suaranya, itu boleh. Yang tidak boleh, niat kita lebih baik daripada orang tua, nggak boleh. Ya? Ada niatan bahwa kita mentang-mentang kita sudah pernah belajar, kemudian bisa di sekolah belajar mengenai satu hal, kemudian lantas kamu menggurui orang tua kita, nggak boleh. Ya, paham tidak? Ada lagi pertanyaan? Pak, Iya? kalau nanya, Ya. kita juga wajib beradab meskipun orang tuanya sendiri. Orang tuanya? Yang ada yang baru lah gitu. Oh iya, tetap. Misalkan orang tuanya misalkan sebelah, misalkan orang tuanya sebelah, ayah udah meninggal, tinggal ibu, kemudian ibu menikah lagi dengan ayah yang baru, boleh apakah kita harus beradab? Tetap. Ya, tadi sama saja kita, walaupun itu bukan orang tua kandung kita wajib wajib yang namanya sopan santun, taat kepada kedua orang tua kita, karena itu adalah orang tua kita juga. Ya, jangan menganggap itu orang lain, itu orang tua kita, karena itu bagian daripada ibu kita atau ayah kita, benar nggak? Ya, nah itu. Jadi tadi jawabannya tetap harus wajib taat adab kepada kedua orang tua, meskipun itu adalah misalkan tiri, tetap, ya, mau tiri mau kandung, tetap kita menghormati, ya, tetap menghormati. Dan menghormati itu lihat dari ilmunya, dari usianya juga, ya. Terutama kalau untuk orang tua, tetap kita harus taat kepada orang tua, hormati, sayang kepada orang tua. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan bagi kelompok, ya, bagi kelompok untuk mendiskusikan, memerankan tentang adab kepada orang tua. Di antaranya ada bagaimana tadi
ada yang santun kepada orang tua, seperti ini gambarannya. Kemudian kalau berdoa, ini seperti ini. Kalau membantu orang tua seperti ini. Kira-kira kalau kamu peragakan seperti apa di dunia realnya, di nyatanya, di dalam rumah seperti apa? Yuk kita diskusikan ya. Oke, ininya kelompoknya kita bagi ya. Oke, tadi kita akan bagi. Ada Haidar, ya. Satu Haidar, Zakir. Oke, Bapak Zainab ya. Oke, terus Alisha, kelompok 1. Mariska. Kemudian kelompok 2-nya Jinan ya. Terus Adra. Oke. Adra. Terus Rafa. Adwa. Mutiara. Terus Fadli. Kita bagi ya, menjadi 3 saja. Terus Zahira, Zahra, sama Selfie. Baik, silakan. Ini pembagian kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan ke depan. Boleh ambil mejanya, jejarkan, kemudian bawa bangkunya ke depan. Silakan. Nanti Bapak akan bagi lembaran kalian untuk mengerjakan soal untuk kelompok ya. Dan kemudian nanti kalian presentasikan seperti apa. Silakan ambil dulu. Boleh. Mejanya aja. Oke, baik. Kalian sekarang sudah dibagikan kelompok masing-masing oleh Bapak kasihkan lembaran tugasnya, di mana kalian di sini menjawab soal ya untuk kelompok ya, menjawab soal oleh satu kelompok, dijawab soalnya, kemudian pikirkan yang keduanya, soal yang keduanya kalian pikirkan untuk mempraktekkan dari gambaran apa orang tua. Kira-kira prakteknya seperti apa? Boleh diskusi. Diskusi kira-kira apa saja? Ya, soalnya apa aja? Bantu. Ini nggak akan lama. Dibagi kira-kira ada berapa soal? Ya. Yo, jawab ya. Nggak akan lama. Bagi tugas. Jawab soalnya. Ya. Ya, yuk. Oke, Bapak akan ini dulu ya. Di sini ada soal yang duluan, kelompok mana yang duluan ini dapat poin. Oke, siap ya. Oke, nomor 1, apa yang dimaksud adab terhadap kedua orang tua? Jom. Adab kepada kedua orang tua. Yo, tadi yang sudah dibahas. Sopan satu kepada orang tua. Oke, kelompok berapa? Kelompok 2, betul. Bapak tulis ya. Kelompok 2, yang jawab. Oke. Pertanyaan kedua. Sebutkan adab apa saja berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan. Iya, ini. Ya, kelompok 1, coba. Membantu orang tua berbelanja. Ya, kedua. 3 ya. Apa lagi? Mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. Satu lagi. Sopan Sopan 1 satu kepada kepada orang tua. Oke. Kelompok 1. Mengapa kita harus adab kepada kedua orang tua? Tuh, ya. Coba. Apa? Mengapa kita harus sopan 1 kepada orang tua? Karena orang tua bagaimana? Orang tua kita sudah melahirkan kita. Terus apa lagi? Apa lagi? Satu lagi. Mendidik dan melahirkan kita.
ke dunia ini. Ya, betul. Berarti ini masing-masing punya poin ya. Beriman nih. Oke. Selanjutnya kita akan perankan masing-masing ya. Dari kita akan bagi dulu untuk membaginya. Silakan ketuanya ke depan. Yo, ketuanya. Yo, kita swing dulu di sini. Yo, ketuanya. Nanti di sana ada 3 gambar ya. Ada sikap sopan santun kepada orang tua. Ya. Ada sopan santun, kemudian mendoakan kedua orang tua dan membantu kepada orang tua. Coba swing. Biasanya swing apa? Gunting batu, gunting batu kertas. Coba, yo. Siapa yang menang? Yang kalah berarti bagian terakhir, ya. Berarti yang ke bagian terakhirnya. Ya. Sekarang menentukan dulu. Yang bagian sopan santun yang menang mana? Yo, yang satu ini untuk yang sopan santun. Berarti sopan yang pertama ya, sopan santun kepada orang tua. Yo, satu lagi. Sekarang yang mendoakan orang tua. Ya, berarti mendoakan orang tua. Terakhir membantu orang tua. Oke, sekarang yang tampil duluan. Sip lagi. Yo, boleh gambreng. Yang menang itu yang terakhir. Yang terakhir satu lagi. Ketiga. Berarti ini yang pertama, kedua, ketiga. Siap. Yo, kembali lagi. Kita teruskan dulu mejanya. Yo, silakan simpan dulu kursinya. Siapa? Oke, yaitu bagian apa tadi? Mendoakan kedua orang tua. Silakan ke depan semuanya. Ada yang imanunya ya. Doa kepada orang tua. Yo, mendoakan kedua orang tua. Ya. Perkenalkan dulu ya. Kami dari kelompok berapa? Silakan. Duduknya, Sir. Yo. Ya. Doa kepada kedua orang tua. Yuk, silakan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan doa kepada kedua orang tua. Iya. Dan doanya adalah Ya, adanya. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Ya, alhamdulillah. Silakan, boleh ditutup. Ya, dan kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk sama-sama kita. Selanjutnya, kelompok kedua tadi sudah kedua. Silakan, kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa tadi? Cina. Ya, silakan. Kelompoknya Cina. Silakan. Boleh di depan. Silakan di depan. Ada yang bantunya ya? Kenapa itu kakinya sakit? Oh ya, nggak apa-apa ya, cepat sehat. Yuk. Nah, boleh dipandu. Siapa ketuanya? Boleh buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mencontohkan membantu orang tua. Ya, boleh. Silakan. Seperti apa mencontohkan membantu kepada kedua orang tua? Ya. Siapa orangnya? Ya. Boleh. Itu siapa ayah ibunya? Oh iya. Oke. Ulangi saja. Ulangi. Ya, sebutkan siapa yang jadi orang tuanya, siapa anaknya. Silakan. Berdua. Boleh. Dua orang anaknya, 2 orang. Satu yang membantu. Terus Sebagai ayah. ada ayahnya. Adwa sebagai ibu. Ada ibunya. Mutiara sebagai anak. Ya, silakan. Seperti apa kira-kira? Ceritanya? Ceritanya Azra dan Adwa sedang menyapu di halaman rumah.
Ya, di halaman rumah. Kemudian Lalu apa dan memelihara membantu dan anak-anak. ya. Yo, sini lihatnya, ya. Ini adalah contoh membantu orang tua. Jadi itu adalah contoh membantu orang tua. Baik, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk sudah mendemonstrasikan ya, memperagakan, membantu kepada kedua orang tua. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sopan santun kepada kedua orang tua. Yuk, ngomong siapa? Boleh. Aida. Ya, silakan dulu ya kelompoknya dengan beberapa siapa aja, kemudian mau menggunakan apa? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan memperagakan bagaimana cara soal santun kepada orang tua. Di sini orang tuanya bapaknya adalah Zakir Ya. dan ibunya adalah Alisa. Bisa. Terus Kedua anaknya ceritanya kedua anaknya itu sedang meminta izin kepada orang tuanya untuk main. ya boleh, silakan. Berarti suasana ya, oke boleh. Yo, silakan kira-kira ayah dan ibunya serapat. Ayah dan ibunya sedang ngobrol dan kedua anaknya ingin meminta izin kepada kedua orang tuanya. Ya. Ayah ibu, setelah pulang sekolah nanti kita mau mandinya. Ada izin sekarang? Oh, oke. Ya. Ya. Silakan. Itulah bagaimana cara ada dan sopan santun kepada orang tua untuk meminta izin baik untuk main ataupun hal lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Baik, terima kasih. Tadi sudah bagus memperagakan dari adab kepada kedua orang tua. Tadi sudah ya sikap-sikapnya. Bagaimana, paham? Sudah setelah diperagakan, ya? Sudah bisa diterima? Paham? Nah, jadi intinya kita setelah belajar tentang adab kepada kedua orang tua, kita harus bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari dengan gambaran tadi sudah digambarkan seperti apa, dan diantaranya berbicara yang halus, lemah lembut, ya, kemudian taat kepada kedua orang tua. Oke, baik. Sampai sini Pak. Tidak ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas selain barusan kita adab kepada kedua orang tua. Untuk minggu depan, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas adab kepada guru. Ya, kita akan membahas adab kepada guru. Silakan kalian baca seperti apa kira-kira adab kepada guru. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini kita akhiri ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa melaksanakannya, ya. Dan jangan lupa pesan dari Bapak, kalian harus semangat, terus belajar, jangan berhenti untuk belajar, ya, dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Silakan boleh ditutup di doanya, ditutup. Istiadan tiap tuaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat as-sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.